kebaikan mineral terlindungi. Menyambut Hari Raya, pulang ke kampung halaman menjadi momen yang selalu dinanti. Tak sabar untuk bertemu, berkumpul dengan keluarga tercinta. Melalui Operasi Ketupat 2025, Polri berkomitmen menciptakan mudik aman, keluarga nyaman. Responsif melayani dari hati. Di bulan penuh kebaikan. Selamat merayakan Hari Kemenangan bersama sanak keluarga tersayang. Melalui Operasi Ketupat 2025, Polri mendukung Asta Cita Presiden untuk menciptakan mudik aman, keluarga nyaman. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam presisi. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Anda kembali di Kompas Pagi, saudara. Warga mengumandangkan gema takbir pada takbir keliling di Cilegon, Banten sebagai bentuk perayaan kemenangan selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Sementara pihak polisian menghimbau warga untuk tidak menggelar takbir keliling untuk mengurangi risiko keamanan dan menghindari kecelakaan. Polres Cilegon mengimbau warga Cilegon tidak melakukan takbir keliling secara konvoi dengan kendaraan bak terbuka ataupun menggunakan sepeda motor untuk mengurangi risiko kecelakaan. Takbir keliling juga dikawal oleh petugas gabungan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mengikuti takbir keliling. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat Cilegon, khususnya yang melaksanakan takbiran keliling, lebih baik di masjid-masjid, jangan ke jalan raya karena berbahaya. Semuanya mohon izin kepada masyarakat Cilegon, sekali lagi saya himbau jangan melaksanakan takbir keliling ke jalan raya. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berikan sambutan dalam acara Gema Takbir Akbar Nasional Minggu malam. Menak sebut jemaah Masjid Istiqlal semakin ramai. Menteri Agama Nasaruddin Umar turut menabuh beduk di Masjid Istiqlal sebagai tanda menyambut hari kemenangan setelah 1 bulan berpuasa Ramadan. Menak bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang paling ramai, terlihat dari jemaah yang melakukan itikaf di Masjid Istiqlal. Selama 10 hari terakhir, jemaah yang melakukan itikaf mencapai 200.000 orang. Inilah rekor Masjid Istiqlal mencapai puncak pengunjung selama bulan puasa suci Ramadan. Baik salat rawatibnya, salat 5 waktu yang kita isi juga setiap habis penyelenggaraan salat 5 waktu ada pengajian. Masjid Istiqlal selalu mempersembahkan sesuatu yang baru dan itu menjadi trendsetter, ditiru juga oleh masjid-masjid yang lain, bukan saja di Indonesia tapi juga beberapa negara yang lain juga ikut mencontoh takmir masjid, kemakmuran masjid di Istiqlal.
Menyambut Hari Kemenangan, gema takbir turut berkumandang di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi. Selamat pagi Cindy, tadi pagi baru ketemu di kantor tapi sekarang Anda sudah berada di Masjid Istiqlal. Sejauh ini apakah jemaah sudah memenuhi Masjid Istiqlal untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri di sana Cindy? Selamat pagi Gita, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah juga untuk seluruh pemirsa Kompas TV di Masjid Istiqlal Jakarta. Suasana menyambut kegembiraan Hari Raya Idul Fitri begitu terasa dengan gema takbir yang sudah dikumandangkan sejak kemarin karena memang ada agenda takbiran yang secara rutin juga digelar di Masjid Istiqlal. Untuk pagi hari ini informasi yang kami dapatkan untuk Presiden Prabowo Subianto sudah tiba dan nantinya akan menggelar sholat Id bersama dengan sejumlah pejabat atau juga menteri dari Kabinet Merah Putih. Misalnya tadi sudah kami lihat ada Menko PMK Pratikno, ada Mendagri Tito Karnavian, ada Menperin Agus Gumiwang dan sejumlah pejabat lain yang juga datang bersama dengan keluarga. Kalau dari pihak Istiqlal juga menyebutkan selain tokoh masyarakat juga ada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, tadi ada sejumlah pejabat ataupun juga menteri, ada duta besar dari 20 negara sahabat yang akan ikut melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Istiqlal. Nah, selain dari pejabat tentunya jamaah umum yang juga tiba yang hadir akan melaksanakan sholat berjamaah di sini juga banyak sekali. Ini bisa kami rasakan kalau kami pantau juga tadi dari jam 6 kurang jalan menuju Masjid Istiqlal sudah padat sekali karena banyak yang parkir. Memang kalau kapasitas dari Masjid Istiqlal Jakarta sendiri ini bisa menampung sampai 200.000 jamaah, baik itu di dalam maupun juga di halaman. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa dari pihak Istiqlal juga mengimbau masyarakat yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal untuk tidak datang terlalu mepet di pukul 7 karena pukul 7 sholat Id akan dimulai, sementara dengan banyaknya jumlah jamaah yang akan sholat di sini dikhawatirkan nanti malah terlambat ikut sholatnya. Nah, makanya juga ada beberapa imbauan, misalnya untuk tidak membawa barang terlalu banyak karena mengingat tadi jumlah jamaah yang banyak, ada juga sejumlah pejabat sehingga pengamanannya ketat. Selain ada pembagian pintu, misalnya saat ini saya melaporkan dari pintu As-Salam, ini jadi salah satu atau jadi pintu masuk bagi menteri dan juga pejabat negara, sementara kalau untuk presiden wakil presiden masuknya di pintu Al-Malik. Nah, selain ada pembedaan akses masuk dan juga keluar antara pejabat dan masyarakat umum, di setiap pintu juga disediakan namanya sekdor, ada X-ray, jadi masyarakat harus melewati akses pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, kalau bawaannya terlalu banyak, dikhawatirkan yang akan lebih lama proses pemeriksaannya, kemudian juga menghambat arus masuk jamaah yang akan masuk. Nah, itu menjadi alasan kenapa diimbau hanya bawa alat sholat, kemudian juga diimbau untuk membawa kantong kresek atau tote bag sendiri, agar sendal atau sepatu yang kita gunakan juga lebih aman. Dan tentunya karena banyaknya jumlah jamaah, untuk yang membawa keluarga terutama anak kecil juga diimbau untuk tetap dijaga selama proses sholat Id ini berlangsung yang akan dimulai pada pukul 7 kita. Cindy, ada sejumlah pejabat bahkan Presiden Prabowo Subianto juga terkonfirmasi akan mengikuti atau menjalani sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Lalu bagaimana dengan Presiden ke-6 SBY dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Apakah juga akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Cindy? Tampaknya kita terkendala koneksi dengan
Cindy Permadi yang tadi baru saja melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Cindy tadi melaporkan ada sejumlah menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, dan juga Presiden Prabowo Subianto sudah terkonfirmasi tiba di Masjid Istiqlal Jakarta, dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta untuk bersama-sama dengan 200.000 jemaah di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Id di sana. Sejumlah pengamanan juga dilakukan karena ada begitu banyak jemaah dan juga jemaah yang akan mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Ini dihimbau untuk tidak datang mepet ke area masjid begitu, karena lokasi masjid dan juga dari kepadatan jamaah yang akan mengikuti sholat Id begitu banyak, agar tidak menimbulkan semacam antrean yang begitu panjang begitu, karena ada penjagaan atau ekstra pengamanan bagi jemaah yang akan masuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta untuk mengikuti sholat Id berjamaah di sana. Sejumlah pintu-pintu dipersiapkan begitu. Dari laporan Cindy Permadi tadi bahwa ada perbedaan begitu ya, Presiden dan juga Wapres ketika akan memasuki area masjid dengan jamaah yang akan memasuki area dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau kita lihat situasi terbaru atau terkini saat ini, saudara, ini adalah persiapan atau momen di mana para jamaah sedang bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Ini kita lihat ada Yusuf Kala yang memasuki area Masjid Istiqlal. Dan ini adalah jemaah yang sekitar pukul 7 pagi atau sekitar 6 menit lagi akan dimulai sholat Id di sana, saudara. Ini adalah situasi atau visual terkini, ada Presiden Prabowo Subianto, ada Menteri Agama Nasaruddin Umar, ada Wapres Gibran Raka Buming Raka yang hadir dengan sejumlah rombongan di sana, saudara. Memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. Sebelumnya kami mendapatkan informasi, saudara, bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan ikut melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Tampak jemaah yang begitu antusias melihat kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, ada Wapres juga Gibran Raka Buming Raka, dan juga Menteri Agama Nasaruddin Umar yang baru saja memasuki area masjid untuk melaksanakan sholat Id di sana, yang akan dimulai sebentar lagi, 5 menit lagi atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah jemaah dari sekian banyak jemaah, ratusan ribu jemaah, saudara, yang bersiap
Allahu Akbar, Saudara, kami akhiri Kompas Pagi spesial Idul Fitri pada hari ini. Saya Edwin Chan. Saya Gita Markesri pamit undur diri, tapi sebelumnya kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman Kompas Pagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin Edwin dan juga saudara. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai melaksanakan sholat Id, Presiden Prabowo akan menggelar gelar gria atau open house untuk para pejabat negara dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Pagi hari ini kita juga akan memantau bagaimana suasana Lebaran 2025 di berbagai daerah di Indonesia. Idul Fitri 1446 Hijriah menjadi momen untuk saling bersilaturahmi dan melebur dosa. Bagaimana memaknai Idul Fitri kali ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bilang zakat bisa menghapus kemiskinan. Indonesia punya potensi penerimaan zakat lebih dari 300 triliun rupiah. Kompas Bisnis akan mengulasnya.